warahmatullahi wabarakatuh. Hello kiddos, how is it going? I'm sure that you all are right and always fine, great, fantastic. It's good to teach you thematic again. In this video, Miss Dila would like to share you the material about thematic muatan pelajaran IPA tema 3 subtema 1 tentang bagian dari tumbuhan beserta fungsinya serta upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Before we start it, let's open it with say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And to show your nationality, let's read Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Now let's move to the material. Teman-teman, tahukah kamu tanaman padi? Iya benar, tanaman padi wujudnya seperti ini. Nasi yang kita makan setiap hari berasal dari beras yang dipanen dari tanaman ini loh. Sekarang kita akan membahas tahapan pertumbuhan tanaman padi serta upaya dalam melestarikan tanaman padi. Pada pertumbuhan tanaman padi, tahap pertama adalah benih. Benih padi adalah biji padi yang sudah tua. Lalu tahap kedua adalah kecambah. Benih padi yang ditanam akan menjadi kecambah dan muncul ke permukaan tanah. Setelah itu, batang akan memanjang dan tumbuh tinggi. Lalu tahap terakhir adalah bunga. Dari bunga tersebut akan tumbuh biji padi. Lama-kelamaan, padi akan menguning dan siap untuk dipanen. Semakin tua usia padi, maka tumbuhan semakin merunduk. Fase ini menunjukkan padi sudah siap untuk dipanen. Di negara Indonesia, tanaman padi yang dipanen menjadi beras kemudian diolah menjadi nasi merupakan makanan pokok yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Masyarakat Indonesia memenuhi gizi dengan mengonsumsi olahan dari tanaman padi. Upaya melestarikan tanaman padi. Yang pertama, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Ya teman-teman, di saat kita makan, kita dianjurkan untuk mengambil nasi sesuai dengan porsi kita masing-masing ya. Ambil secukupnya saja yang sekiranya kalian bisa habiskan dalam sekali waktu ketika makan. Upaya yang kedua yaitu menjaga lahan pertanian. Pada lahan pertanian, pastinya petani menemukan beberapa kendala seperti gangguan hama, serangga, dan yang lainnya. Maka dari itu, lahan pertanian harus dijaga agar nanti tanaman padi bisa dipanen dengan kondisi yang bagus. Upaya yang ketiga yaitu saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, teman-teman, dalam proses menanam tanaman padi, petani membutuhkan air untuk mengaliri sawah yang mereka gunakan untuk menanam padi. Pastinya karena butuh air, maka kita juga harus menjaga saluran air. Selanjutnya, fungsi bagian tumbuhan. Pada tumbuhan terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi seperti berikut. Bagian yang pertama yaitu daun. Daun berguna untuk membuat makanan. Lalu ada bagian yang bernama bunga. Bunga berguna untuk perkembangbiakan. Kemudian ada bagian yang bernama batang. Batang berguna untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tumbuhan yang lain. Selanjutnya ada buah yang berguna untuk melindungi biji. Lalu ada biji sebagai calon tumbuhan baru. Bagian tumbuhan yang terakhir yang ada di dalam tanah yaitu akar yang berguna untuk menyerap air dari dalam tanah. Tumbuhan yang ada di alam ternyata memiliki manfaat yang beragam loh teman-teman.
Contohnya seperti tumbuhan mangga yang bisa kita manfaatkan buahnya untuk dikonsumsi secara langsung ataupun kita olah menjadi jus. Selain itu, tumbuhan jarak yang bijinya dapat dijadikan sebagai pelumas mesin. Lalu ada pohon karet yang getahnya bisa dijadikan bahan baku pembuatan ban. Selanjutnya ada tumbuhan jati yang bisa kita manfaatkan untuk membuat perabotan rumah tangga. Kemudian ada tumbuhan kelapa, buahnya bisa kita konsumsi airnya, kemudian bisa kita jadikan santan, kemudian batangnya bisa kita gunakan untuk membuat pintu, membuat perabotan rumah tangga lainnya. Selain itu ada tumbuhan pandan yang daunnya bisa kita manfaatkan untuk pewarna alami dan pengharum makanan. Lalu ada tumbuhan yang tak kalah banyak manfaatnya nih, ada tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang buahnya bisa kita manfaatkan untuk dikonsumsi. Lalu daunnya bisa kita gunakan membungkus dari jajanan tradisional yang masih menggunakan daun pisang ya. Kemudian batangnya yang bisa digunakan untuk membuat main-mainan tradisional dan lain-lain. Selanjutnya ada tumbuhan daun sirih yang bisa menyembuhkan luka dan sebagai antibakteri. Nah, contoh yang terakhir yaitu tumbuhan lidah buaya yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan pencernaan. Nah, teman-teman, ternyata banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dari berbagai tumbuhan yang ada di alam. Agar kita bisa terus memanfaatkannya, kita sebagai manusia harus terus menjaga kelestarian alam. Berikut ini merupakan upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai. 2. Menanam pohon atau melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. 3. Melarang perburuan liar. Yang keempat, membersihkan lingkungan setiap hari. Yang kelima, tidak merusak tanaman. Dan yang terakhir, menghemat penggunaan sumber daya alam. Oke teman-teman, itu tadi materi tentang IPA yang ada di tema 3, subtema 1. Tugas teman-teman hari ini yaitu mengerjakan 2 soal yang terdapat pada buku 4C di halaman 21, nomor 2 dan nomor 3. Silahkan teman-teman kerjakan, boleh di buku cetaknya atau di buku tulis tematiknya. Kalau sudah selesai, boleh dikirimkan ke WA Miss Dila ya. That's all about the material today. I hope you understand and enjoy my video. Thanks a lot kiddos for listening my explanation. Don't forget to do your homework. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.